Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakannya Allah, alhamdulillah kita dengan rahmatnya Allah kita ini dapat dipertemukan dalam satu majma' kumpulan yang dicintai Allah, majelis-majelis yang sangat dicintai Allah, majelis yang mengagungkan asma Allah, yang membesarkan daripada keagungan Allah dan diikutsertakan daripada baginda Rasulullah SAW. Itulah majelis yang tidak akan rugi. Bagi mereka yang tidak ada asma Allah, nama Allah disebut dan nama Nabi disebut, maka majelis itu mengalami kerugian, penyesalan yang nanti akan di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan mengkaji kedudukan antara ibadah dan dakwah. Ini satu paket, Pak. Nggak bisa dipisahkan antara ibadah dan dakwah. Ibadah yaitu menyempurnakan tanggung jawab kita pada Allah sebagai hamba, menyempurnakan tanggung jawab kita sebagai hamba, itu ibadah. Dakwah ini menyempurnakan tanggung jawab kepada umat, pada yang lain, itu dakwah. Sedangkan yang Allah inginkan yaitu masuklah kamu Islam ini dengan secara visioner kalpah. Kalau kita sudah sempurna, bagaimana orang pun sempurna. Kita baik, orang pun begitu baik. Jadi Islam itu begitu, Pak. Nah, saling membagi, saling mengingatkan, dan saling memuliakan yang lain. Itulah Islam aja. Islam itu keselamatan. Hadirin, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada satu perbuatan, perkataan yang paling baik, yang paling mulia di mata Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, mengajak manusia, menyuruh manusia mengajak kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, perbuatan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkataan-perkataan yang tidak mengagungkan Allah, tidak mengajak nilai-nilai Islam, tidak mengajak kepada keagungan Allah, maka perkataan kita ini akan menjadikan beban nanti di sesudah nanti yang akan ada dipertanggungjawabkan di hisab. Jadi lisan kita ini apakah untuk apa nih, ditanya, Pak. Lisan yang kita ucapkan untuk apa, mata yang kita lihat untuk apa dilihat, kuping kita dengar untuk apa kita dengar, ya. Kaki kita melangkah untuk apa itu kaki melangkah, otak kita pikiran kemana itu apa yang kita pikirkan, ditanya, Pak. Ditanya sedetail mungkin, gitu hadirin. Ditanya sedetail mungkin masalah tersebut tadi. Makanya hadirin, kemuliaan mengajak dakwah ini dikatakan barang siapa yang dia mengajak orang kepada ketaatan pada Allah, satu kata dia mengajak, menyampaikan, menyuruh kepada Allah, satu kata, 1 tahun ibadah sunat yang diterima. Satu kata, Pak. Misalnya kita mengajak orang, Pak, mari pagi sholat yuk. Nah, ini berapa sholat? Berapa kata, Pak? Mari kita sholat, Pak. Itu berapa kata, Pak? Satu kata, 1 tahun bersunat, Pak. Ini habis sholat, Pak. Apa kita nggak rugi, Pak, hanya sedang menyampaikan kata-kata yang nggak seberapa panjangnya, tapi ya 1 tahun ibadah yang sunnah yang terima, Pak. Iya, amal kita nih, Masya Allah. Dan kita belum terima kan dengan kata mengajak, Pak. Apa kita nggak rugi, Pak, kalau hanya mengadakan ibadah kita ke surga nih? Rugi, Pak. Saya nggak. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau kamu mengajak orang gagal kamu taat, cukup kamu dapat jaminan semua untuk mensurgai Allah. Satu orang ya Bapak ajak supaya dia taat,
itu jaminan surga buat kamu, kata Ali gitu. Satu orang bagaimana 10 orang bagi satu kampung nggak bapak ajak tuh, Masya Allah ya sahabat pak, bukan hanya satu orang pak, ajak orang satu kampung pak, satu negara bahkan. Abu Hurairah satu negara support masih Islam pak, ya enggak. Bagaimana Sa'd bin Waqqas, mereka satu negara pak, bukan satu kampung, bukan satu RT apa ngajak pak, satu negara pak, ya enggak, satu negara pak. Bagaimana Sa'd bin Waqqas satu negara Cina masih Islam pak, Masya Allah. Itu sahabat kan ngajak, bukan kita berjam-jam kita ngajak pak, ceramah mana kali kita ceramah, kita orang taat pada Allah, ya enggak. Sahabat cuma 3 kata pak, aslamu taslimu, jadi kamu seperti saya, jadi kamu seperti saya. Ini pak. Maka seorang sahabat bertanya seorang non muslimnya, ya wahai Rasulullah, kalau saya Islam itu apa yang saya dapatkan? Kalau saya Islam itu apa yang saya dapatkan kalau saya ikut kamu? Maka kata Nabi, dia kata aku, dia akan seperti aku gitu. Jadi ada contoh hadirin. Kalau saya kita nanti Islam jadi seperti aku, kayak seperti kita ya apa siapa, apa itu contoh kita. Apa cara kita bisa menjadi contoh yang lain? Nggak ada pak. Ya pak. Apa cuma contoh kita? Belum ada figur kita pak. Belum ada karisma kita belum pak. Masya Allah. Tapi pak, kita ini jangan bosan mengajak. Jadi ajak bukan hasilnya pak yang kita arah, tapi ngajaknya itu usahanya itu ngajak kita yang Allah pandang pak. Nabi ini ada dakwah pak berapa tahun pak? Bukan 10 tahun pak, 950 tahun pak, 950 tahun cuma dapat 83 orang pak. Tapi tetap berhasil pak, bukannya banyak tapi keseluruhannya Nabi ngajak orang pak, siang malam pak. Kapan dia santai dengan istrinya, kapan dia ngopi-ngopi pak, hari-hari ada pak, siang malam pak, lalu nahar pak, ngajak orang, bagaimana orang dekat dengan Allah, bagaimana orang marifat pada Allah, bagaimana orang masuk surganya Allah. Ayo pak, ya jadi gitu pak. Wah kita pak, kalau kita nggak ngajak nanti tetangga kita nuntut, ya Allah ini Pak Kosasi cuma ibadah sendiri aja, ngajak saya, dia sholat sendirian, dia baca Quran sendirian, mana saya nggak diajak ya Allah. Ayo itu pak, nanti akan jadi apa, satu jadi problem, satu masalah pak. Istri kita nuntut, anak kita nuntut, maka pak nanti suami nyari istri, istri nyari suami nyari istri, anak nyari bapak pak. Itu apa untuk minta keadilan, kau nuntut masing-masing pak. Bukan kalian ribut semua pak, kan nuntut pak, istri itu suami itu istri. Masya Allah pak, itu. Jadi ya dengan itu pak, nanti daerah nuntut, karena haknya nggak kita tunaikan pak. Hak kewajiban nggak kita tunaikan. Nyesal pak ya kita lah. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Kenapa orang nggak sholat? Kenapa orang berbuat maksiat? Yang salah saya sendiri, saya belum ngajak. Itu aja. Jangan salahkan siapa-siapa. Orang buta ke jurang, jangan salahkan orang yang buta ke jurang. Dia buta, kita melek pak, diam aja. Dia buta, yang salah ya kita lah yang melek. Kok diam aja? Kok meneng wae? Nah itu ya. Jadi tugas kita hanya mengajak pak ya. Terserah Allah lah. Kalau kita ajak pak, udah silakan sama Allah lah ya. Nggak ada ruginya pengajak pak. Nggak ada ruginya ngajak, kalau dapat diikut dapat bonus semua pahalanya ke kita. Pahala hajinya kalau haji, pahala umrohnya kalau umroh, pahala bangun pesantren kalau bangun pesantren pak, dia mau ada modal dibangun untuk biaya pesantren, semua ke kita pak pahalanya pak. Pahala kita nggak bangun pesantren, kita nggak pergi umroh, kita nggak pergi haji, gara-gara kita ada pergi haji, semua haji ke kita pak. Nanti kita terheran-heran, ya Allah ini bukan pahala saya nggak pernah umroh, saya nggak pernah haji, kok nggak ada pahala haji, pahala umroh, dari mana nih ya Allah, pernah ketukar nih? Enggak, kalau ini pak ketukar ini pahala kamu. Begitu hadirin. Subhanallah, kalau kita ngambil ibadah kita apa pak yang kita ambil ibadah kita, Masya Allah, malu pak sama Allah nih, malu deh kita deh. Jadi mulai, maka itulah kita ini nyadar pak, kita ini memang saling membutuhkan sekitar pak, saling membutuhkan ya. Orang pak jangan pun pak dia kita mau ke neraka, orang lapar yang kita dibilang kesian nggak, atau orang ketabrak yang mau ketabrak mobil, kita dibilang pasti ketabrak kan, kita nggak selamatin siapa yang salah ya kita. Begitu hadirin ya, ini hadirin. Jadi berpikir untuk keselamatan orang,
bagaimana tetangga saya taat mau sholat, bagaimana istri saya tutup aurat dengan sempurna pakai jilbab. Itu baru bikin sesaat aja sama ibadah 70 tahun Pak. Itu baru pikir Pak, bukan kerja, bukan usaha. Kalau Bapak mikir pengen punya mobil Avanza, Pak Jero bisa nggak hanya pikir? Nah itu haya Pak. Tapi kalau Bapak mikir orang bagaimana taat pada Allah, Bapak pikirin Pak, Bapak pahala Pak, pahala 7 tahun baru mikir aja. Belum Bapak ngajak ya belum. Bagi Bapak ngajak lagi, Masya Allah ya. Begitu mulia Pak orang memikirkan saudaranya. Dan begitu Allah sangat benci kepada orang yang mikir diri sendiri Pak. Sangat benci Pak orang hanya mikir diri sendiri aja. Makan kenyang sendiri, enggak. Rumah enak sendiri, orang-orang kedinginan dia keenakan, orang kedinginan, jangan Pak. Ya. Makanya Pak itulah indah Islam Pak. Islam itu indah Pak, benar-benar indah ya. Indah Pak kalau kita kalau kita benar-benar mau diamalkan dengan keimanan yang sesungguhnya hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi tanggung jawab kita juga Pak ya. Pertama tanggung jawab kita sebagai hamba dan tanggung jawab kita sebagai penulis sebagai Islam. Rasulullah Pak ini punya tanggung jawab Pak pada kita punya tanggung jawab pada menuliskan kerjaan Nabi. Sekarang Pak Nabi ini sudah tidak ada lagi ya. Nabi sahabat tabi'in tidak ada lagi. Sedangkan umat ini begini kacaunya Pak. Begini keadaan sekarang Pak. Siap sekarang Pak ini dari zaman Nabi kemarin sekarang Pak ini sudah benar-benar mundur Pak sekarang. Puncaknya sekarang Pak. Puncaknya sekarang nih. Kemaksiatan segala macam semuanya ada di zaman sekarang Pak. Sama sekali semuanya. Maka kalau kita Pak mengembalikan amanah Nabi ke zaman sekarang ini aneh. Dakwah orang bukan aneh, pakai jenggot aneh, pakai gamis aneh, ya. Orang ke masjid itikaf aneh, ya enggak? Semua orang aneh Pak, yang bilang aneh orang sendiri. Nah, kalau dulu kan bilang aneh kan orang kafir nih. Islam datangnya aneh, tapi sekarang orang sendiri mengatakan aneh. Nah, ngapain lo ke masjid aja lo? Nah, gitu kan? Ngapain lo pakai jenggot kayak jenggot kambing gitu? Tapi juga orang bukan aneh Pak. Di sunah-sunah Pak ini dibilang asing, dibilang Masya Allah ya. Jadi kekuatan Islam ini bila mana dia punya power, punya punya kekuatan yang disokong oleh iman sempurna pada Allah dan amal sempurna pada Allah. Itulah kekuatan Islam Pak, bukan yang lain Pak. Bagaimana kekuatan itu kapal ditopang oleh mesinnya Pak, bisa terbang ya, keseimbangan bisa terbang ya, bukan didorong oleh gerobak, bukan Pak, oleh mesinnya. Begitu Islam ada dalam diri orang sendiri Pak, keluarnya kekuatannya dengan bikinnya risaunya umat Islam kepada Allah, kepada umat dengan amalannya benar Pak. Ini akan menghancurkan kekuatan kebatilan. Ini akan ditompang oleh kekuatan ghaibah yang datang dari Allah Pak. Hebatnya itu musuh Pak, dengan Islam yang benar kalah Pak. Asal benar Pak amalnya sempurna, ya enggak? Kalau amalnya nggak sempurna, siapa yang bisa menang? Di perang kita tahu Pak, di perang Hunain kan orang Islam banyak, orang kafir sedikit, kok tetap kalah dengan orang kafir. Ada Islam itu banyak, karena udah salah niat ya. Islam itu menang kalah bukan kekuatan banyaknya, tapi aman rohaninya, keyakinan yang benar pada Allah, aman yang benar, itu yang menumpang, yang menguatkan akidah imannya Pak. Ini Pak. Maka hadirin bismillah, kapan Pak datang tolong Allah pada umat? Kapan datangnya Allah tolong pada umat Pak? Ketika kita ini sudah kosong daripada makhluk, pigoli durhakanya Allah Pak, itulah datang Allah tolong Pak. Kalau masih ada harap pada makhluk, takutan makhluk, nggak ada Pak, tolong, nggak bisa Pak. Kalau kita masih ada harap takut sama makhluk selain Allah Pak, tidak ada kekuatan sedikit pun ada Allah Pak ya, karena kita bergantung pada makhluk. Selain makhluk Pak nggak ada kekuatan, lemah Pak ya. Sebagaimana kita contoh Pak Siti Hajar, ketika masih ada mengharap pada makhluk, nggak ada naik ke bukit Sofa dan Marwah kan,
dikira ada minta ada harap pada makhluk itu, ada yang melintaskan musafir, tapi nggak ada sana sini dia naik dua kali pak, nggak ada orang pun yang dia jadikan maksudnya untuk jadikan sandaran, nggak ada pak. Ketika dia nggak lagi harap makhluk pada Allah, hanya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, maka dari kaki semuanya pak keluar ada jam-jam ini pak. Itu ketika kosong daripada Allah, hanya Allah, dari kaki Ismail keluar jam-jam pak, jam-jam atau inilah apa masih berdiri muter gitu, jangan kemana-mana, genang-genang gitu. Jadi itu kekuatan la ilaha illallah diri. Islam begitu pak, kekuatannya bukan daripada luar, bukan daripada kekuatan senjata, ekonomi, teknologi, nggak ada hubungan pak. Begitu hebatnya teknologi, nggak ada kekuatan dengan kekuatan iman pak, nggak ada pak. Sama bapak kalau teknologi melawan kekuatan iman nih, bagaimana orang dia pakai senjata perang-perangan anak kecil nih, yang satu pakai main-mainan daripada plastik ini ya, senapan yang asli pak. Apa ini sekarang yang paling canggih nih, apa namanya tuh, basic kalau hancur pas satu kota tuh dalam basic. Kalau main-mainan tuh daripada plastik seperti pak, malu dengan Allah pak, mau ini nggak bisa pak, nggak bisa mengalahkan kekuatan Allah pak. Bagi hebat kekuatan makhluk pak, nggak ada pada kekuatan itu, nggak ada apa-apanya pak. Ya, bom itu kalau Allah laki jadi semangka pak, ya nggak, bom itu jadi semangka, kalau laki bisa kita makan pak. Kalau Allah laki bom jadi semangka pak, asa imannya bener pak. Ini pak, Allah sesuai dengan keyakinannya, ya. Allah sesuai dengan keyakinan yang dia miliki, itulah Allah berikan kekuatan supaya apa yang ada di hatinya. Makanya pak, kalau kita ingin lihat makam kita di mata Allah tuh, lihat bagaimana hati kita kepada Allah, hati dalam kita, ada nggak hati kita yang dalam pada Allah. Situlah kedudukan kita kemudian kita di mata Allah. Kalau kita ada keyakinan yang dalam pada Allah, ada keyakinan lurus pada Allah, maka sejak itulah Allah dekatnya dengan kita. Ya itulah Allah akan ma'iat bersama kita, ya. Akan dekat dengan kita, dekat dengan kita. Subhanahu wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.